Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Di sini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda yang bagaimana itu menjadi momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Di kali ini kita kedatangan bintang tamu yang beliau seorang guru dari SMK Miftahul Ulum Boarding School. Beliau bernama Bapak Ahmad Nur Najib, Sarjana Sastra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Sumpah Pemuda ya. Ya, Ya. Kita itu masih penasaran. Yang dimaksud Sumpah Pemuda itu apa dan mengapa tanggal 28 Oktober itu diperingati Hari Sumpah Pemuda? ya, baiklah. Begini untuk sejarah dari Sumpah Pemuda itu sendiri, Mas Said ya. Ya. Awal mulanya Sumpah Pemuda itu belum ada sebutannya ketika pelaksanaan Kongres tanggal 27 dan 28 Oktober. Penyelenggaraan itu yang bertempat di Katedral Jakarta. Kalau sekarang kalian itu di depan Masjid Istiqlal itu loh. Iya. Itu hanya berkumpul organisasi-organisasi pemuda yang punya satu visi, ingin mempersatukan seluruh pemuda yang ada di tanah air. Nah, mengapa kok yang dipilih kok di Katedral Jakarta begitu kan? Oh. Padahal penduduk kita kan mayoritas muslim. Ya, Muslim. Karena apa? Tema mereka bukan masalah agama, bukan masalah suku, bukan masalah ras atau bahasa, tapi satu, yaitu persatuan dan kesatuan di antara para organisasi pemuda yang ada. Nah, kenapa sekali lagi di Katedral Jakarta? Karena punya aula yang luas, bisa menampung ratusan hadirin yang akan mengikuti acara tersebut. Nah, namanya ketika acara itu baru pertemuan organisasi-organisasi pemuda, belum Sumpah Pemuda. Nah, saat dibacakan hasilnya saja, yang naskahnya itu diketik oleh Muhammad Yamin, namanya ikrar, bukan sumpah. Oh, namanya ikrar ya. Namanya belum Sumpah Pemuda yang kita sekarang kenal, itu bukan. Baru beberapa hari, kurang lebih 2-3 hari untuk menyebut ikrar yang telah dibuat dan dibacakan oleh Sugondo. Yang mengetikkan, yang menulis itu Muhammad Yamin. Yang membacakan pertama kali adalah Sugondo. Itu baru mereka menyebutnya Sumpah Pemuda. Kalau ikrar kok bagaimana gitu. Oh, gimana itu, Pak? Ya, mengapa Sumpah Pemuda? Karena mewakili seluruh pemuda yang datang dari berbagai organisasi yang satu visi, ingin persatuan dan kesatuan Indonesia. Iya. Jadi begitu ya, Pak ya. Ya, jadi awalnya belum Sumpah Pemuda, masih ikrar. Baru beberapa hari setelah itu, 2-3 harinya baru disebut sumpah. Lah, mengapa disebut penting? Karena inilah tonggak sejarah awalnya persatuan organisasi-organisasi perjuangan, baik itu politik, budaya, dan lain-lain di Indonesia. Karena sebelumnya perjuangan kita sebelum adanya kongres ini masih individu, kedaerahan, dan organisasi yang berdiri sendiri, belum ada kaitannya. Itu awalnya. Belum bersatu gitu, Pak ya. Iya, intinya ada persatuan. Kalau sebelumnya masih individual dan kedaerahan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu itu peran tokoh, Pak. Tokoh itu yang berada pada Sumpah Pemuda itu siapa saja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Kalau dari tokoh sebetulnya banyak. Tetapi dalam kilas sejarah, yang paling itu yang menonjol yang disebutkan itu ada 4. Ya. Yang pertama tadi yang saya sebutkan di awal, yang mengetik naskah ikrar yang akhirnya jadi Sumpah Pemuda itu, Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua adalah Sugondo, orang yang membacakan Sumpah Pemuda pertama kali selepas disepakati itu isinya. Kemudian yang ketiga adalah W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman itu. Karena apa? Pada penutupan kongres itulah W.R. Supratman
ya Ya. membawakan lagu Indonesia Raya tanpa teks, hanya dengan musik biolanya. Iya kan? Ya. Mengapa kok dengan biola musik saja? Karena waktu itu kita masih di bawah pendudukan kolonial Belanda lewat VOC-nya. Jadi tidak berani mengantisipasi kalau kegiatan itu nanti dibubarkan. Karena itu ada yang berjaga dari tentara VOC. Oke. Ya, kemudian yang terakhir yang keempat tokoh wanita itu adalah Sundari yang Oh, disebut. jadi ada tokoh wanita juga, Pak, ya? Ada, walaupun dalam Sumpah Pemuda itu yang datang hanya 4 orang. 4 orang, Pak. Ya, karena waktu itu untuk peran wanita kan masih kita itu masih dipinggirkan begitu. Kalau dalam masih dipinggir. istilah Jawa kita itu wanita itu masih konco wingking. Jadi waktu itu peran wanita dalam organisasi belum ada, walaupun hanya minim itu masih dianggap tidak ada. Itu sekali lagi yang disebutkan yang terkenal itu 4. Kenal 4, Pak, ya. Ya walaupun pesertanya banyak, kan ada ratusan. Banyak. Terus gimana, Pak, perasaan pemuda itu kok mau bersatu untuk menjalankan Sumpah Pemuda itu, Pak? Apa yang mendorong mereka, Pak, untuk melaksanakan ini? Oh iya. Kalau perasaannya tadi merasa senasib, itu yang pertama. Oh, senasib. Ya senasib. Mengapa? Karena kita sudah lama dijajah oleh bangsa asing, tidak hanya Belanda. Karena sebelum Belanda kan sudah ada beberapa negara Eropa, Ya. seperti Spanyol, Portugal, yang terlebih dahulu masuk di Indonesia walaupun di kepulauan yang berbeda. Memang yang paling berat dan lama itu adalah VOC atau Belanda itu. Nah, karena senasib itu mereka mau berkumpul sebab sudah mengenyam pendidikan. Tahun 1928 itu banyak dari pemuda-pemuda kita yang sudah mendapatkan pendidikan walaupun hanya tingkat dasar. Oke. Sebab tahun 1908 di negeri Belanda itu sendiri memang terjadi huru-hara politik, yakni antara pemerintah dan kaum oposisi kanan. Mereka itu meminta pemerintah Belanda, kerajaan Belanda, untuk memberikan sesuatu gitu ya, yang bermanfaat kepada daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Nah, salah satunya itu apa? Yaitu memberikan pendidikan. Walaupun oleh kerajaan Belanda itu pendidikan di sini tidak sepenuhnya kan eman-eman. Sebab kalau orang dijajah kok diberi pendidikan pasti akan menuntut kemerdekaan. Nah, maka sejak tahun 1908 itu pemerintah kerajaan Belanda melakukan aksi politik balas budi yang salah satunya memberikan pendidikan dasar kepada rakyat Indonesia yang dikenal sebagai pribumi dengan nama sekolah rakyat yang berlangsung hanya 1 sampai kelas 3. Hanya bisa membaca dan menulis. Ya. Kalau yang orang-orang yang punya pangkat seperti kepala desa, lalu camat, bupati, waktu itu namanya wedana, dan atau orang-orang kaya yang mau tunduk pada Belanda memang diberi akses pendidikan lebih karena mereka mau menjadi kaki tangan Belanda. Oke. Begitu. Dan apakah ada dampaknya, Pak, Sumpah Pemuda itu terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? Kalau dampak jelas banyak. Mengapa? Dengan adanya Sumpah Pemuda itu timbullah kesadaran dari masyarakat umum bahwa kita itu sudah lama terjajah, makanya untuk bisa bebas dari penjajahan itu kita satu-satunya jalan adalah bersatu. Iya, tanpa persatuan tentu kita tidak akan kuat melawan Belanda karena dari secara teknologi, kemudian logistik itu kita kalah jauh dari mereka. Iya. Nah, dengan adanya semangat persatuan itu, hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Daerah-daerah yang punya logistik banyak bisa disalurkan ke daerah-daerah yang masih kekurangan. Kemudian yang masih punya senjata modern bisa menularkan kemampuannya kepada yang belum. Karena
perjuangan kita kan sejak 1908 Budi Utomo itu sebagai organisasi pertama yang bersifat politis organisasi, walaupun namanya budaya tapi sebenarnya politis, itu perjuangannya sudah mulai dua cara, yakni melalui satu diplomasi dan yang kedua mulai persenjataan. Nah, puncak dari perjuangan diplomasi itu kan disatukan dalam wadah Sumpah Pemuda tadi, karena bergabungnya ratusan organisasi pemuda seluruh Indonesia punya satu visi, ingin memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Dan yang paling penting adalah rakyat Indonesia itu sepakat punya tanah air satu, tanah air Indonesia, punya bahasa satu. Ini yang paling penting. Bahasanya disatukan walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa daerah, ras dan lain-lain. Itu. Dan yang terakhir, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Itu yang paling penting, dampaknya besar sekali untuk perjuangan. Karena tanpa perasaan yang senasib sama, tidak akan ada orang yang mau untuk berjuang bersama-sama. Begitu. Oke. Ya. Terus Pak, mengenai nilai-nilai dan pesan dari Sumpah Pemuda, mengapa masih relevan di Indonesia ini, Pak? Kalau nilai-nilai dan pesan relevan, pasti. Mengapa demikian, Pak? Karena apa? Yang pertama, sekarang kalian sudah merasakan sendiri gempuran era teknologi yang menghilangkan sekat-sekat yang ada. Iya tak? Ya. Dengan adanya kemajuan teknologi itu, kita, terutama kalian yang masih muda, bisa mengakses budaya apapun yang kalian inginkan, hanya tinggal ketik dan klik. Ketik dan klik, oke. Iya, itu sebetulnya kelihatannya sederhana. Iya, sederhana. Tapi dampaknya luar biasa. Mengapa? Kalau generasi muda sekarang tidak bisa memilih dan memilah budaya yang baik, budaya yang tidak baik, maka dengan sendirinya tidak dirasakan akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Itu yang sangat fatal. Loh, dengan adanya Sumpah Pemuda, berbahasa satu terutama, ya, bahasa Indonesia, kalian boleh dan harus menguasai bahasa asing. Boleh, karena itu tantangan untuk berkomunikasi di dunia global sekarang. Tapi jangan melupakan bahasa asli kita, bahasa Indonesia. Jadi harus mengenal bahasa Indonesia. Oh iya, karena itu penting. Dan apa yang kamu tahu sekarang, bahasa Indonesia sudah dipelajari di lebih 40 negara. Artinya bahasa kita potensi menjadi bahasa nasional keempat di dunia itu sangat terbuka lebar. Jadi Indonesia itu masih bisa Pak ya, menjadi bahasa nasional Pak ya. Kalau bahasa Indonesia nasional kan sudah. Bahasa potensi internasional keempat bisa. Bisa Pak itu Pak. Iya, karena apa? Penduduk kita berapa? Nomor 4 di dunia. Itu potensi yang sangat besar. Tinggal mau apa tidak generasi mudanya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita itu asik mempelajari bahasa luar negeri tapi justru melupakan bahasa sendiri. Itu jelas. Lalu yang kedua, mengaku berbangsa satu dan bertumpah darah satu. Iya kan? Ya. Itu penting. Karena apa? Kalau kalian tinggal di Indonesia tidak punya rasa cinta tanah air kepada Indonesia, maka dengan sendirinya negara kita akan mudah dijajah oleh bangsa luar. Apa kita mau seperti dulu? Tidak. Oh, tidak. Pastinya itu. Tidak ya. Makanya isi makna Sumpah Pemuda sampai saat ini dan seterusnya masih relevan. Masih relevan. Iya. Terus nih Pak, kita sebagai pemuda, ya, bagaimana cara kita memperingatinya Pak? Kalau memperingati sebetulnya sudah. Ya. Misalnya kita kalau di sekolah sampai hari ini kalau ada Sumpah Pemuda masih ada minimal upacara lah, seremoni. Ya toh? Ya. Itu sudah. Lalu kalau kita di masyarakat banyak. Pertama, kalau kita kumpul dengan banyak orang yang sifatnya ada berbagai macam suku, bangsa, itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu mudah. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Ya kan? Ya. Tadi kan Sumpah Pemuda kan ratusan organisasi pemuda dari berbagai daerah.
Itu kan bukti apa? Kita tidak boleh membedakan pertemanan. Ya, iya. Satu sama lain berarti Pak. Iya. Suku, walah, tidak mau teman saya tidak dari Jawa, saya dari Jawa. Enggak boleh begitu. Kan tadi meneladani Sumpah Pemuda. Persatuan itu Pak. Iya, persatuan. Tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras dan lain-lainnya, tidak boleh. Sesama kita warga negara Indonesia. Siap. Itu sudah 2 contoh. Ya toh? Ya. Yang ketiga, menghargai hari besar agama lain. Di Indonesia sudah dari pemerintah minimal dalam kalender. Ketika ada hari besar agama lain, kita kan sekolahnya libur nasional. Iya, libur. Nah, itu kan satu contoh juga dari penerapan nilai Sumpah Pemuda yang ada sekarang. Dan yang paling penting yang bisa dilakukan oleh pemuda sekarang adalah wajib menguasai perkembangan ilmu dan teknologi agar tidak kalah bersaing dengan bangsa lain. Itu yang penting. Di bersaing gitu Pak ya. Tantangan global memang harus kita menangkan karena kita punya potensi SDM yang besar. Iya. Mengenai memperingati Sumpah Pemuda Pak, apakah berbagai daerah itu sama Pak? Kalau Atau seremoninya sama upacara, Ya. tapi untuk mengisi kegiatannya beda-beda dan macam-macam. Begitu. Contohnya seperti di sini ada acara, kemudian kadang ada lomba, kadang tidak, Ya. beda-beda. Kalau di desa saya Karang Taruna, Sumpah Pemuda biasanya ada dalam acara Karang Taruna itu mungkin ada kegiatan bermanfaat untuk lingkungan, misalnya bersih-bersih bersama. Gotong royong gitu Pak ya. Tempat ibadah, lalu ada donor darah, kan kegiatannya bisa bermacam-macam. Mengenai Sumpah Pemuda, bagaimana Pak dalam pendidikan itu meneruskan peran Sumpah Pemuda itu Pak? Kalau di tingkat sekolah apalagi karena lingkungannya lebih kecil, itu sangat mudah karena masih ada bimbingan dari bapak atau ibu Guru. Iya. Pertama, menghargai teman lain. Saat di kelas saja lah. Menghormati Kita itu, Pak. berteman tidak boleh beda-bedakan. Kebetulan sekolah kita banyak siswa yang berasal dari luar Daerah. pulau atau luar daerah. Oh, Lah itu kan contoh miniatur bangsa Indonesia kita dalam Sumpah Pemuda juga kan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian ketika ada teman kita menyampaikan pendapat di forum apapun, di kelas, di organisasi OSIS, pramuka maupun yang lain, kita juga harus menghargai. Walaupun kita tidak setuju, tapi harus menghargai. Kalau memang berbeda pendapat boleh, asalkan disampaikan dengan bahasa yang santun, ada alasannya. Begitu. Kalau masalah agama kebetulan kita semuanya satu agama, jadi tidak masalah. Begitu. Kalaupun ada, sekolah itu juga diwajibkan oleh undang-undang untuk menjamin kebebasan peserta didiknya dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Begitu. Di lingkup sekolah sangat mudah karena masih ada bimbingan. Iya. Terus Pak, gini Pak, jika ada satu murid itu berbeda agama, apakah di saat kita membahas tentang agama ini, murid itu diperbolehkan masuk atau disuruh keluar Pak? Itu gimana Pak? Kalau dalam pendidikan sudah jelas, sekolah itu harus menjamin kebebasan peserta didiknya untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Ya. Maka kalau dalam hal yang umum tidak masalah ibadah Ya. itu ada di dalam kelas juga tidak masalah. Diperbolehkan Pak? Boleh, kecuali untuk masalah hal-hal yang dasar ibadah. Ya. Itu kalau memang di situ hanya ada sedikit atau minoritas siswa yang punya agama berbeda dengan mayoritas siswa, di undang-undang Sisdiknas sudah diwajibkan bahwa sekolah harus menyiapkan. Misalnya di sini ada satu beda agama, sekolah harus memberikan jam pelajaran. Tempatnya ya diusahakan sekolah, gurunya didatangkan. Itu sudah ada jaminannya dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Sudah ada undang-undangnya gitu Iya, Pak? sudah ada itu sejak 2004. Terus gini Pak, apakah ada tokoh-tokoh modern ini yang menjadi inisiatif untuk peran sebagai Sumpah Pemuda Pak? Banyak. Banyak Pak? Ya. Kalau yang terbaru kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, Ya. di Banten, Provinsi Banten itu ada seleksi taruna TNI.
itu ada salah satu orang yang lolos tanpa seleksi karena hanya wawancara. Dia ketika ditanya oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat itu, Jenderal TNI Dudung itu, namanya pemudanya Raffi Atia, dia menguasai 5 bahasa asing. Oke. Dan 6 atau 7 berarti ya, bahasa daerah Banten sendiri, bahasa Indonesia, lalu ditambah 5 bahasa asing, diantaranya ada Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, dan Italia. Berarti kalau di total bahasa asing dan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dia sudah menguasai 7 bahasa. Berarti sudah cukup bisa masuk gitu Pak ya? Loh, bukan hanya cukup, langsung diterima tanpa tes yang lain, fisik dan lain enggak. Tanpa tes Pak itu Iya, Pak? dari institusi TNI menghargai. Karena sampai saat ini kan masih jarang orang yang pemuda terutama bisa menguasai bahasa asing tanpa melupakan bahasa kita sendiri. Itu satu. Kemudian yang senimannya banyak, tapi yang baru-baru ini selesai yang ikut AGT, American Got Talent itu, Putri Aryani. Oke. Kalau secara fisik, mohon maaf, ada kekurangannya, disabilitas, tunanetra. Apa itu Pak? Tidak bisa melihat. Tapi nyatanya punya skill bagus. Dia bisa bermain alat musik, piano bagus, bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggrisnya lancar. Loh, ini kan juga menginspirasi. Iya kan? Iya. Kemudian yang lainnya yang ada di pemerintahan, Wali Kota Solo, usianya berapa saat jadi? 34. Lumayan itu Pak. Bukannya lumayan, salah satu wali kota termuda, tapi prestasinya luar biasa. Di dekat kita, Bupati Kendal itu umurnya baru hampir sama dengan Wali Kota Solo, masih muda, tapi gebrakan dan pembangunannya bagus. Lalu yang di atas lagi jadi staf presiden untuk remajanya banyak. Ya, banyak, baik yang dia itu lengkap maupun mohon maaf punya disabilitas. Banyak sekali. Tapi yang baru-baru itu kan yang saya sebutkan tadi beberapa. Ada yang bahasanya tadi Raffi Atia 5 bahasa asing. Kemudian Putri Aryani, lalu Wali Kota 2 itu muda-muda, tetangga kita juga ya. Kalau di sini ya banyak. Siapa? Contoh saja beliau Gusman Arum. Beliau basicnya apa? Pesantren. Tapi bahasa asingnya bahasa Arab, terutama sadurannya sastra dari Arab ke Indonesia. Itu kan juga bisa menginspirasi para santri. Begitu. Jadi santri itu harus bisa gini. Ya, harus. Santri tidak boleh kalah identik dengan kaum yang terpinggirkan, jangan. Ya, santri itu harus bisa apa saja. Jadi santri itu juga bisa gitu Pak. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa itu. Ya, Pak. harus bisa. Faktanya banyak. Santri jadi presiden ada. Wakil presiden sekarang Kiai Ma'ruf. Iya toh? Iya. Yang jadi wakil bupati kita Kiai Haji Ali Masuk. Wagub kita Tat Yasin, beliau Gus Santri. Banyak. Jadi inspirasi untuk kita, terutama yang basicnya pesantren, udah banyak. Tinggal kita itu mau apa tidak. Jadi tekad Pak ya. Iya, pertama harus niat. Kalau orang lain mendorong seperti apapun, tapi yang didorong tidak punya niat dari dalam hati, ya nonsen, omong kosong. Begitu. Lalu Pak, bagaimana cara kita sebagai individu untuk mempromosikan tekad untuk Sumpah Pemuda Pak? Kalau untuk mempromosikan sebetulnya banyak cara yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau individu, tinggal kita passionnya di mana. Misalnya, kamu di sini basicnya apa? Santri. Oke. Lah santri meneladani Sumpah Pemuda itu satu, hubul waton minal iman, punya rasa cinta tanah air. Yang kedua, berprestasi. Kalau bisa tidak hanya santrinya bisa ngaji, ya, tapi teknologi. Bisa ngaji juga pintar teknologi. Oh ya, itu betul.
sudah santri, cinta NKRI, berprestasi, pasti gini. Begitu. Tinggal passionnya di mana dia. Jadi promosi itu kan tidak boleh caranya disamakan, tidak. Karena orang punya cara tersendiri-sendiri sesuai kemampuan atau bidangnya sendiri-sendiri. Tapi kan tinggal satu, dia mau apa tidak meneladani apa isi dari Sumpah Pemuda itu. Lagi-lagi kembali ke individu. Begitu. Ya, sekian podcast kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Omar Said, pamit undur diri dan sampai jumpa.